Bisa namanya. Bisa. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok ini akan mempresentasikan modul 6 NAT for IP versi 4 yang kelompok kami itu beranggotakan saya, Prof. Bawa, ada Nazif, ada Imelda Dwi Putri, dan ada Putri Aulia, dan juga Nagita Aulia. Untuk 6.0, untuk introduction akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, sebelumnya saya akan membacakan di modul 6.0 yaitu why should I take this module? Kenapa kita harus mengambil modul ini? Karena kita akan mempelajari mengenai network address translation atau NAT pada jaringan IPv4. Serta kita ketahui IPv4 itu hanya memiliki 4,3 miliar alamat yang dapat digunakan. Pada awal pengembangannya, jumlah tersebut dianggap sangat besar, namun seiring berkembangnya teknologi seperti komputer, smartphone, tablet, dan perangkat IoT, kebutuhan alamat IP terus meningkat hingga persediaan alamat IPv4 menjadi terbatas. Meskipun saat ini IPv6 sudah tersedia sebagai solusi implementasinya, sepenuhnya menggantikan IPv4 sehingga kedua protokol ini masih banyak digunakan secara bersamaan. Nah, oleh karena itu, NAT menjadi teknologi yang sangat penting karena memungkinkan banyak perangkat dalam jaringan lokal menggunakan satu atau beberapa alamat IP publik untuk mengakses internet. Pada modul ini kita akan mempelajari memahami konsep NAT, cara kerjanya, berbagai jenis NAT, dan serta konfigurasi NAT pada router. Di bawah 602 what I learned to do this modul, apa yang kita pelajari. Nah, dari modul ini kita tuh mampu mengkonfigurasi layanan NAT pada router yang berada di tepi jaringan atau edge router, sehingga dapat meningkatkan skalabilitas penggunaan alamat IPv4. Materi yang akan dipelajari meliputi karakteristik NAT, berbagai jenis NAT, kelebihan dan kekurangan NAT, konfigurasi static NAT, dynamic NAT, dan part menggunakan command line interface atau CLI. Selain itu juga, pada bagian akhir modul juga diperkenalkan NAT 64 sebagai solusi komunikasi antar jaringan IPv6 dan IPv4. Setelah mempelajari seluruh materi ini, diharapkan kita mampu memahami konsep NAT sekaligus mengimplementasikannya pada perangkat jaringan. Baik, next ke 6.1 modulnya. Nah, yang pertama ini ada 6.1.1 IPv4 Private Address Space. Nah, pada bagian itu dijelaskan mengenai alamat IP private yang digunakan dalam jaringan lokal. Alamat IP private merupakan alamat yang telah ditentukan oleh RFC 1918 dan tidak dapat digunakan secara langsung di internet. Tentang alamat private terdiri dari 3 kelas, yaitu kelas A dengan jaringan 10.10.10 per 8, kelas B dengan jaringan 172.16.0.0 sampai 172.31.25.25.25 atau traffic per 12, serta kelas C dengan jaringan 192.168.0.0 per 16 seluruh. Nah, seluruh perangkat ini di dalam jaringan lokal dapat menggunakan alamat tersebut tanpa harus membagi alamat IP publik dari penyedia layanan internet. Ketika perangkat ingin mengakses internet, router yang menjalankan NAT akan menerjemahkan alamat IP privat menjadi alamat IP publik. Dengan mekanisme ini, satu alamat IP publik dapat digunakan oleh banyak perangkat sekaligus sehingga penggunaan alamat IP privat menjadi lebih efisien. Lanjut. Di 61.2 ada what is NAT. Jadi NAT atau Network Address Translation adalah teknologi yang berfungsi menerjemahkan IP privat menjadi alamat IP publik maupun sebaliknya. Nah, NAT biasanya diterapkan pada router yang menjadi batas antara jaringan internal dan jaringan internet. Ketika sebuah perangkat dalam jaringan lokal mengirimkan paket menuju internet, router NAT akan mengganti alamat sumber yang semula merupakan alamat private menjadi alamat publik sebelum paket diteruskan ke internet. Sebaliknya, ketika balasan dari internet diterima, router NAT akan mengubah kembali alamat tujuan menjadi alamat private yang sesuai sehingga paket dapat dikirim ke perangkat yang benar. Dengan cara ini, perangkat di jaringan internet tetap dapat berkomunikasi dengan internet tanpa harus memiliki alamat IP publik masing-masing. Next. Nah, yang berikutnya ini ada di dalam video kita lihat pada contoh terdapat sebuah komputer dengan alamat IP privat 192.168.10 yang ingin mengakses sebuah web server dengan alamat publik 209.165.201.1. Pada saat paket dikirimkan, alamat sumber itu
pada paket masih berupa alamat IP private. Ketika paket melewati router NAT, router tuh akan mengganti alamat sumber tersebut menjadi alamat IP publik yang memiliki router. Setelah itu, paket diteruskan menuju internet hingga mencapai web server. Ketika server memberikan balasan, paket akan dikirim ke alamat IP publik milik router NAT. Router kemudian memeriksa tabel translasi NAT untuk mengetahui perangkat tujuan, lalu mengubah kembali alamat tujuan menjadi alamat IP berikut 192.168.10.10 sebelum mengirimkannya ke komputer. Seluruh proses ini berlangsung secara otomatis sehingga komunikasi antar jaringan lokal dan internet dapat berjalan tanpa diketahui oleh pengguna. Next. Nah, di yang terakhir ada NAT di subbab yang berikutnya ada NAT terminologi. Di bagian dijelaskan beberapa istilah penting yang digunakan dalam NAT. Istilah pertama adalah insert local address, yaitu alamat IP privat yang memiliki perangkat di jaringan internal. Selanjutnya terdapat insert global address, yaitu alamat IP publik yang mewakili perangkat internal setelah diterjemahkan oleh NAT. Kemudian terdapat offset global address, yaitu alamat IP publik milik perangkat yang berada di luar jaringan, misalnya web server di internet. Terakhir ada offset local address, yaitu alamat perangkat luar yang terlihat dari sisi jaringan internal. Meskipun pada praktiknya seringkali nilainya sama dengan offset global address, memahami keempat istilah ini sangat penting karena akan membantu kita membaca proses translasi NAT dan mempermudah konfigurasi maupun proses troubleshooting pada jaringan. Nah, yang di berikutnya ini kalian ada udah selesai aku. Di modul berikutnya udah selesai. Dan di modul berikutnya ini ada berupa quiz, kalian bisa coba di modul tersebut, di modul ini. Oke, terima kasih. Terima kasih, cukup dari saya. Selanjutnya, Saudara Arko untuk dilanjutkan. Oke, baik. Selanjutnya 6.2 ya. 6.2 siapa ya? Oke, saya akan melanjutkan untuk 6.2 types of NAT. Nah, di sini ada beberapa tipe dari NAT ya. Pertama itu ada 621 atau static NAT. Nah, kita sebelumnya udah belajar gimana cara NAT itu bekerja kan. Nah, sekarang kita itu akan kenalan sama static NAT. Salah satu mapping lokal dan global addresses. Nah, mapping ini tuh dikonfigurasi dengan network administrator. Nah, ini bisa kita lihat ya di sini statik yang berarti dia nggak berubah-ubah berarti ya. Nah, di sini bisa kita lihat pada gambar ini ya, di insight ini di server 1. Di PC ini ada dengan IP 192.168.10.12 ya harusnya nih ya. Dan juga di server nih ya. Nah, di outside-nya dia pakai switch ke router 2 untuk masuk internet. Nah, ini inside, ini outside. Dia berubah setelah pakai NAT jadi 209.115.200.226. Nah, ini di static NAT translation ke sini. Jadi dia pasti 10.10. Seperti itu. Nah, ini insert local address-nya 10.10. Global address-nya addresses via R2 berarti 226 ya ini. Kemudian di sini 10.11, 227, 228. Nah, dia nggak ada perubahan gitu. Oh, ini tidak ada perubahan. Statik dia bentuknya. Nah, static NAT ini tuh berguna banget ya, useful untuk web server atau device yang harus mempunyai alamat IP yang konsisten yang bisa diakses oleh dari internet. Yang dimana banyak perusahaan-perusahaan web server itu menggunakannya gitu ya. Lanjut ke dynamic NAT. Di dynamic NAT ini sendiri berarti dia kita lihat di dynamic NAT use a pool of public addresses and assigns them on a first come first served basis. When an insert device requests access to an insert network, dynamic NAT assigns an available public IP4 address from the pool. Berarti dia ngambil NAT-nya ini dari pool dari si public address yang udah di assign itu berarti udah di assign gitu, dimasukin yang di pertama kali. Nah, kita lihat di sini gambarnya ya. Di sini ada inside server 1, ada PC 2 dan PC 3. Nah, ini internet atau luarnya ya, di luar ini inside outside in dynamic NAT. Nah, ini kita lihat ya.
dari inside local address-nya adalah dari PC3 dia mau ke internet ya. Dari inside kan 10.12, kemudian dia dirubah jadi NAT jadi 209 165.200.226, lalu seperti itu ya. Jadi dan dari router 2 ini diubah jadi NAT outside, dari outside ini terus dibalik lagi. Nah, di sini ada port address translation atau PAT ya, yang bisa dibilang juga adalah NAT overload. Jadi dia itu bisa maps multiple private IPv4 address to single public IPv4 atau di beberapa alamat IP. Nah, ini yang harus sering dilakukan di router-router rumahan. Jadi dia itu seperti, jadi dia bisa nge-mapping beberapa multiple tuh banyak berarti ya, banyak private IP versi 4 ke single public, berarti ya bisa buat banyak, itu bisa mapping banyak IP 4. Nah, dengan PAT ini kita bisa map satu atau beberapa addresses, karena each private address is also tracked by port number. Setiap private address itu di-track sama port number. Nah, kita lihat ya di gambar ini, langsung kita play. Nah, ini dari SA terus dirubah ke NAT ya, dia udah keluar masuk server. Kita lihat di sini, pertama di inside local IP address itu dari PC1 kan 10.10.10. Nah, ini port address-nya ya, atau port address translation-nya adalah 1555. Dan PC2 itu juga 1331. Nah, ini inside global IP address, dia berubah nih, udah NAT. Kemudian dia keluar di outside local IP, dia berubah port IP-nya dan juga IP address-nya juga berubah. Jadi satu portnya ini 80 dan juga IP-nya juga berbeda di 209, 105, 200, 1, portnya 80. Nah, seperti itu. Makanya tadi di sini dia bisa maps multiple private IP address to single public IPv4. Nah, it is port number 131 dan 125 adalah port numbernya. Dan di outside global address with the service port number, and that in this example the service port is 80, which is HTTP. Berarti 80 ini HTTP. Oke, selanjutnya di sini ada next available port. Nah, di sebelumnya kan kita udah belajar port number yaitu 1331 dan 1555. Did not change at the NAT enable router. Berarti dia tidak terganti saat NAT ini enable di router. Seperti itu. Nanti kita play lagi aja videonya. Dari berarti dari sini 144 ya, port PC1. Nah, ini NAT table with overload. Jadi inside global dari PC1 ini adalah portnya adalah 144 dengan IP address 209, 165, 200, 226. Inside local IP address-nya adalah 192, 108, 10, 11, 11444. Nah, dia mau keluar nih ke outside. Ini punya PC2. Jadi 1445. Oke. Berarti dia nyari available port. Jadi dia tuh mencari kan habis 1444, 1445 kan. Dia mencari port yang tersedia berikutnya gitu. Makanya di sini dia 1445. Ini bad attempts however gitu. Nah, ini port group ya. Port groupnya 0 sampai 511, 512 sampai 1023 atau 1024 sampai 65.535. Jadi banyak banget tuh available portnya. Jadi dia akan otomatis menggunakan port berikutnya yaitu 1445. Nah, itu. Selanjutnya di sini ada NAT dan PAT comparison, yang dimana nih perbandingan antara NAT dan juga PAT. Nah, di sini ada kalau NAT itu adalah one-to-one mapping between inside local and inside global address, berarti dia one-to-one gitu ya, one-to-one, satu-satu gitulah mapping di antara inside local sama inside global address. Kalau PAT ini adalah one inside global address, yang dimana dia bisa map ke banyak inside local address, dia bisa fleksibel lah, jadi bisa lebih banyak itu.
Dan juga NAT di sini adalah dia hanya menggunakan only IP versi 4 addresses in translation process. Tapi kalau PAT itu dia bisa menggunakan IP versi 4 address, TCP atau UDP, dan source port numbers in translation process. Berarti source portnya tadi 144 itu. Kemudian di NAT ini juga unique inside global address is required for each inside host accessing the outside network. Berarti berarti kita membutuhkan unique inside global address, itu dibutuhkan di setiap inside host untuk mengakses outside. Kalau PAT dia itu a single unique inside global address can be shared by many inside. Berarti dia itu satu unique inside global address itu dia bisa sharing gitu ke banyak inside host access, jadi lebih fleksibel. Jadi dia hanya butuh satu aja. Tapi kalau nanti ini butuh tiap inside host itu butuh satu-satu. Nah ini example ya, for example NAT sama PAT ya. Nah, di sini kalau PAT itu ada portnya, kalau NAT ini nggak ada gitu ya. Oke, lanjut lagi di 626 packets without layer 4 segment. Nah di sini paket tanpa layer 4. Sekarang kita what about IP versi 4 carrying data other than TCP or UDP segment? This packet do not contain a layer 4 port number. PAT translate mas kamu. Berarti dia itu PAT ini mentranslasikan common protokol yang dibawa oleh IP versi 4 yang tidak digunakan TCP atau UDP sebagai transport protokol. Demas kamu. Nah, demos kebanyakan kasus ini tuh adalah ICMP versi 4. Nah, each of these types, salah satu tipe protokol yang dihandle berbeda sama sifat ini. Nah, untuk contohnya adalah ICMP versi 4 query message, echo request, dan juga echo replies include a query ID. Berarti dia itu nge-reply ada query ID-nya gitu. Kemudian ICMP versi 4 ini menggunakan query ID untuk mengidentifikasi echo request dengan corresponding kalau dia itu nge-reply gitu. Berarti dia mengidentifikasi dengan cara echo reply dulu baru mengidentifikasi di query ID. Jadi intinya PAT itu menggunakan query ID instead of layer 4 port number. Berarti intinya PAT itu menggunakan query ID untuk mengidentifikasi menggunakan echo reply seperti itu. Nah, di sini ada 627, ini adalah disk paket tracer ya. Bisa dikerjakan. Selanjutnya 3 akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan untuk bagian 6.3 yaitu NAT advantage and disadvantage. Nah, jadi di sini kita membahas tentang keuntungan dan kerugian NAT. Yang pertama di 6.3.1 yaitu adalah keunggulan NAT. Jadi di sini NAT memecahkan masalah kekurangan alamat IP versi 4, tetapi juga dapat menimbulkan masalah lain. Topik ini membahas keuntungan dan kerugian NAT. NAT memberikan banyak manfaat termasuk hal-hal berikut. Yang pertama ada NAT atau National Address Translation. Ini mempertahankan skema pengalamatan yang terdaftar secara hukum dengan memungkinkan privatisasi internet. NAT mempertahankan alamat melalui multiplexing tingkat port aplikasi. Dengan NAT overload atau PAT, host internal dapat berbagi satu alamat IP versi 4 publik untuk semua komunikasi eksternal. Dalam konfigurasi jenis ini, sangat sedikit alamat eksternal yang diperlukan untuk mendukung banyak host internal. Yang kedua yaitu NAT meningkatkan fleksibilitas koneksi ke jaringan publik. Beberapa pool cadangan dan pool penyeimbangan beban dapat diimplementasikan untuk memastikan koneksi jaringan publik yang andal. NAT juga memberikan konsistensi untuk skema pengalamatan jaringan internal. Pada jaringan yang tidak menggunakan alamat versi 4,
privat dan NAT mengubah skema alamat IP versi 4 publik yang memerlukan pengalamatan ulang semua host pada jaringan yang ada. Biaya pengalamatan ulang host bisa sangat signifikan. NAT memungkinkan skema alamat IP versi 4 privat yang ada tetap bertahan sambil memungkinkan perubahan yang mudah ke skema pengalamatan publik yang baru. Ini berarti sebuah organisasi dapat mengganti ISP tanpa perlu mengubah klien internalnya. Dengan menggunakan alamat IP versi 4 RFC 1918, NAT menyembunyikan alamat IP versi 4 pengguna dan perangkat lain. Beberapa orang menganggap ini sebagai fitur keamanan, namun sebagian besar ahli sepakat bahwa NAT tidak memberikan keamanan. Firewall stateful lah yang memberikan keamanan di tepi jaringan. Lalu ke 6.3.2 yaitu kekurangan NAT. NAT memiliki kekurangan. Fakta bahwa host di internet tampak berkomunikasi langsung dengan perangkat yang mendukung NAT. Alih-alih dengan host sebenarnya di dalam jaringan pribadi yang menimbulkan sejumlah masalah. Salah satu kelemahan penggunaan NAT berkaitan dengan kinerja jaringan, khususnya untuk protokol waktu nyata seperti VoIP. NAT meningkatkan penundaan penerusan karena penerjemahan setiap alamat IP versi 4 dalam header paket membutuhkan waktu. Paket pertama selalu diproses melalui jalur yang lebih lambat. Router harus memeriksa setiap paket untuk memutuskan apakah perlu diterjemahkan. Router harus mengubah header IP versi 4 dan mungkin juga mengubah header TCP atau UDP. Checksum header IP versi 4 bersama dengan checksum TCP atau UDP harus dihitung ulang setiap kali penerjemah dilakukan. Paket yang tersisa akan melewati jalur yang lebih cepat jika terdapat entry cache. Jika tidak, paket tersebut juga akan tertunda. Hal ini menjadi masalah yang lebih besar seiring dan menipisnya jumlah alamat IP versi 4 publik untuk ISP. Banyak ISP terpaksa memberikan alamat IP versi 4 privat kepada pelanggan, bukan alamat IP versi 4 publik. Ini berarti router pelanggan menerjemahkan paket dalam alamat IP versi 4 privatnya ke dalam IP versi 4 privat ISP. Sebelum meneruskan paket ke penyedia lain, ISP kemudian akan melakukan NAT lagi, menerjemahkan alamat IP versi 4 privatnya ke salah satu dari sejumlah alamat IP versi 4 publik yang terbatas. Proses dua lapisan terjemahan NAT ini dikenal sebagai Carrier Grade NAT atau CGN. Kerugian lain dari penggunaan NAT adalah hilangnya pengalamatan ujung ke ujung. Ini dikenal sebagai prinsip ujung ke ujung. Banyak protokol dan aplikasi internet tergantung pada pengalamatan ujung ke ujung dari sumber ke tujuan. Beberapa aplikasi tidak berfungsi dengan alamat NAT. Misalnya beberapa aplikasi keamanan seperti tanda tangan digital gagal karena alamat IP versi 4 sumber berubah sebelum mencapai tujuan. Aplikasi yang menggunakan alamat fisik bukan nama domain yang memenuhi syarat tidak mencapai tujuan yang diterjemahkan melalui router NAT. Terkadang masalah ini dapat dihindari dengan menerapkan pemetaan NAT statis. Lalu pelacakan ujung ke ujung IP versi 4 atau find to end itu juga hilang. Menjadi jauh lebih sulit untuk melacak paket yang mengalami banyak perubahan alamat paket melalui beberapa hop NAT, sehingga menyulitkan pemecahan masalah. Lalu penggunaan NAT juga mempersulit pengguna protokol tunneling seperti IP search karena NAT memodifikasi nilai-nilai dalam header yang menyebabkan pemeriksaan integritas gagal. Layanan yang memerlukan inisiasi koneksi TCP dari jaringan luar atau protokol tanpa status seperti yang menggunakan UDP dapat terganggu, kecuali router NAT telah dikonfigurasi untuk mendukung protokol tersebut. Paket yang masuk tidak dapat mencapai tujuannya. Beberapa protokol dapat mengakomodasi satu instance NAT antara host yang berpartisipasi, seperti misalnya FTP mode pasif, tetapi gagal ketika kedua sistem dipisahkan dari internet oleh NAT. Oke, mungkin yang selanjutnya 6.4 akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tadi. Nah, jadi
pada 46.4.1 yaitu skenario NAT statis. Nah, jadi pada topik ini kita akan mempelajari cara mengkonfigurasi dan memverifikasi NAT statis. Nah, ini termasuk aktivitas paket tracker untuk menguji keterampilan dan pengetahuan kita. NAT statis adalah pemetaan satu ke satu antara alamat internal dan alamat eksternal. NAT statis memungkinkan perangkat eksternal untuk memulai koneksi ke perangkat internal menggunakan alamat publik yang ditetapkan secara statis. Misalnya, server web internal dapat dipetakan ke alamat global internal tertentu sehingga dapat diakses dari jaringan eksternal. Nah, jadi di bawah ini ada gambar yaitu menunjukkan jaringan internal yang berisi server web dengan alamat IP versi 4 private. Nah, gambar router 2 dikonfigurasikan dengan NAT statis untuk memungkinkan perangkat di jaringan eksternal atau internet mengakses server web. Nah, klien di jaringan eksternal mengakses server web menggunakan alamat IP versi 4 public. NAT statis menerjemahkan alamat IP versi 4 public ke alamat IP versi 4 private. Ke slide berikutnya. Di sini ada mengkonfigurasi NAT statis. Jadi di sini ada dua tugas dasar saat mengkonfigurasi terjemahan NAT statis. Nah, yang pertama yaitu tugas pertama adalah membuat pemetaan antara alamat lokal internal dan alamat global internal. Misalnya alamat lokal internal yaitu 192.168.10.254 dan alamat global internal 209.165.201.5. Pada gambar ini, gambar command prompt ini dikonfigurasi sebagai terjemahan NAT statis. Nah, pada langkah kedua, setelah pemetaan dikonfigurasi, antarmuka berpartisipasi dalam menerjemahkan dikonfigurasi sebagai interface dalam atau luar relatif terhadap NAT. Nah, dalam contoh ini, interface R2 serial 0/1/0 adalah interface dalam dan serial 0/1/1 adalah interface luar. Nah, dengan konfigurasi ini, paket yang tiba di interface internal R2 yaitu serial 0/1/0 dari alamat IP versi 4 lokal internal yang dikonfigurasi, diterjemahkan dan kemudian diteruskan ke jaringan eksternal. Paket yang tiba di interface eksternal R2 yang ditujukan ke alamat IP versi 4 global internal yang dikonfigurasi diterjemahkan ke alamat lokal internal dan kemudian diteruskan ke jaringan internal. Slide berikutnya. Di sini ada menganalisis NAT statis. Nah, dengan menggunakan konfigurasi sebelumnya, gambar di bawah ini mengilustrasikan proses terjemahan NAT statis antara klien dan web server. Biasanya terjemahan statis digunakan ketika klien di jaringan luar atau internet perlu mencapai server di jaringan dalam atau internal. Di sini kita bisa lihat gambarnya. Lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini ada memverifikasi NAT statis. Untuk memverifikasi pengoperasian NAT, jalankan perintah show IP NAT translation. Perintah ini menampilkan terjemahan NAT yang aktif karena contoh ini adalah konfigurasi NAT statis. Terjemahan selalu ada di tabel NAT terlepas dari komunikasi aktif apapun. Nah, jika perintah dikeluarkan selama sesi aktif, output juga akan menunjukkan alamat perangkat eksternal seperti yang ditujukan pada contoh berikut ini. Perintah berikut berguna lainnya adalah show IP NAT statistik yang menampilkan informasi tentang jumlah total terjemahan aktif, parameter konfigurasi NAT, jumlah alamat dalam pool, dan jumlah alamat yang telah dialokasikan. Untuk memverifikasi bahwa terjemahan NAT berfungsi, sebaiknya hapus statik dari terjemah sebelumnya menggunakan perintah clear IP NAT statistik sebelum melakukan pengujian. Setelah klien membuat sesi dengan server web, perintah show IP NAT statistik menampilkan peningkatan menjadi 4 hit pada interface inside serial 0/1/0. Ini memverifikasi bahwa terjemahan NAT statis sedang berlangsung di router 2. Mungkin slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya 6.5 Dynamic NAT. Jadi pada bagian 6.5.1 Dynamic NAT Skenario. Pada topik ini kita tuh akan mempelajari cara mengkonfigurasi dan memverifikasi NAT dinamis. Jadi meskipun NAT statis ini menyediakan pemetaan permanen antara alamat lokal internet dan alamat global internal, NAT dinamis ini secara otomatis memetakan alamat lokal internal
ke alamat global internal. Nah, alamat global internal ini biasanya berupa alamat IP versi 4 publik, lalu NAT dinamis seperti NAT statis ini memerlukan konfigurasi antarmuka internal dan eksternal yang berpartisipasi dalam NAT dengan perintah konfigurasi interface IP NAT inside dan IP NAT outside. Namun di mana NAT statis ini membuat pemetaan permanen ke satu alamat, NAT dinamis menggunakan kumpulan alamat. Nah, bisa kita lihat pada contoh topologi yang ditunjukkan pada gambar memiliki jaringan internal yang menggunakan alamat dari ruang alamat private RFC 1918 yang terhubung ke router 1 adalah 2 LAN 192.168.10.0/24 dan 192.168.11.0/24. Nah, router 2 itu router perbatasan dikonfigurasi untuk NAT dynamic menggunakan kumpulan alamat IP versi 4 publik 209.165.200.226 hingga 209.165.200.240. Lalu kumpulan alamat IP versi 4 publik tersedia untuk perangkat apapun di jaringan internal berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat. Dengan NAT dinamis, satu alamat internal diterjemahkan ke satu alamat eksternal. Dengan jenis terjemahan ini harus ada cukup alamat dalam kumpulan untuk mengakomodasikan semua perangkat internal yang membutuhkan akses bersamaan ke jaringan eksternal. Jika semua alamat dalam kumpulan sedang digunakan, perangkatnya harus menunggu alamat yang tersedia sebelum mendapatkan akses jaringan eksternal. Selanjutnya, 6.5.2 Configure Dynamic NAT. Nah, bisa kita lihat gambar tersebut nih menunjukkan contoh topologi di mana konfigurasi NAT ini memungkinkan penerjemahan untuk semua host pada jaringan 192.168.0.0/16. Ini termasuk LAN 192.168.10.0 dan 192.168.11.0. Jadi ketika host menghasilkan lalu lintas yang masuk ke interface S0/1/0 dan keluar dari S0/1/1. Nah, alamat lokal host ini diterjemahkan ke alamat kumpulan yang tersedia dalam rentang 209.165.200.226 hingga 209.165.200.240. Bisa kita lihat pada step pertama itu menentukan kumpulan alamat yang akan digunakan untuk menerjemahkan menggunakan perintah IP NAT pool. Jadi kumpulan alamat ini biasanya merupakan sekelompok alamat publik. Alamat-alamat tersebut ditentukan dengan menunjukkan alamat IP versi 4 awal dan alamat IP versi 4 akhir dari kumpulan tersebut. Bisa kita lihat dalam skenario ini didefinisikan kumpulan alamat IP versi 4 publik dengan nama kumpulan NAT strip pool 1. Selanjutnya step kedua yaitu mengkonfigurasi ACL standar untuk mengidentifikasi hanya alamat-alamat yang akan diterjemahkan. Jadi ACL ini yang terlalu permisif dapat menyebabkan hasil yang tidak terduga. Dalam skenario tersebut, di sini kita menentukan alamat mana yang memenuhi syarat untuk diterjemahkan menggunakan perintah access list 1 permit 192.168.0.0.0 lalu 0.0.255.255. Lanjut step ketiga yaitu ikat ACL ke pool menggunakan sintak perintah berikut yaitu IP NAT inside source list. Nah, konfigurasi ini digunakan oleh router untuk mengidentifikasi perangkat mana yang menerima alamat mana. Bisa kita lihat dalam skenario ini menggunakan perintah IP NAT inside source list 1 pool NAT strip pool 1. Step keempat yaitu
identifikasi interface mana yang berada di dalam jaringan dalam kaitannya dengan NAT. Jadi ini itu akan mencangkup interface apapun yang terhubung ke jaringan internal. Bisa kita lihat dalam skenario ini mengidentifikasi interface serial 0/1/0 sebagai interface NAT internal. Step kelima itu mengidentifikasi interface mana yang berada di luar dalam kaitannya dengan NAT. Ini tuh akan mencangkup interface apapun yang terhubung ke jaringan luar. Bisa kita lihat di skenario ini itu mengidentifikasi interface serial 0/1/1 sebagai interface NAT eksternal. Nah, selanjutnya 6.5.3 yaitu Analyze Dynamic NAT Inside to Outside. Nah, dengan menggunakan konfigurasi sebelumnya, dua gambar di bawah ini itu mengilustrasikan proses penerjemahan NAT dinamis antara dua klien dan server web. Jadi, pertama, jadi hostnya dengan alamat IP versi 4, sumber 192.168.10.10 PC 1 dan 192.168.11.10 PC 2 ini mengirimkan paket yang meminta koneksi ke server di alamat IP versi 4 public 209.165.200.254. Lalu yang kedua, R2 ini menerima paket pertama dari host 192.168.10.10 karena paket ini diterima pada interface yang dikonfigurasi sebagai interface NAT internal. Nah, R2 ini memeriksa konfigurasi NAT untuk menentukan apakah paket ini harus diterjemahkan. Lalu ACL ini mengizinkan paket ini sehingga R2 akan menerjemahkan paket tersebut. Lalu ketiga, R2 ini mengganti alamat sumber lokal internal PC 1 192.168.10.10 dengan alamat global internal yang diterjemahkan yaitu 209.165.200.226 dan meneruskan paket tersebut. Jadi proses yang sama terjadi untuk paket dari PC 2 menggunakan alamat yang diterjemahkan. Nah, selanjutnya 6.5.4 Analyze Dynamic NAT Outside dan Outside to Inside. Gambar di bawah ini mengilustrasikan sisa aliran lalu lintas antara klien dan server dari arah luar ke dalam. Nah, bisa kita lihat pada nomor 4, server ini menerima paket dari PC 1 dan merespon menggunakan alamat tujuan IP versi 4 209.168.200.226. Jadi ketika server menerima paket kedua, server ini merespon ke PC 2 menggunakan alamat tujuan IP versi 4. Lalu pada nomor 5A ini ketika R2 menerima paket dengan IP versi 4 tujuan 209.165.200.226 yaitu melakukan pencarian tabel NAT menggunakan pemetaan dari tabel tersebut. Lalu R2 ini menerjemahkan alamat tersebut kembali ke alamat lokal internal dan meneruskan paket ke PC 1. Lalu 5B itu ketika R2 menerima paket dengan IP versi 4 tujuan 209.165.200.227 yaitu melakukan pencatatan tabel NAT menggunakan pemetaan dari tabel tersebut. Jadi R2 ini menerjemahkan alamat tersebut kembali ke alamat lokal internal. Lalu yang ke-6, PC 1 di 192.168.10.10 dan PC 2 ini menerima paket dan melanjutkan percakapan. Nah, selanjutnya 6.5.5 Verify Dynamic NAT. Jadi output dari perintah show IP NAT Translation ini menampilkan semua terjemahan statis yang telah dikonfigurasi dan terjemahan dinamis apapun yang telah dibuat oleh lalu lintas. Lalu di sini kita menggunakan perintah show IP NAT Translation. Nah, di sini kita menambahkan kata kunci
Verbose akan menampilkan informasi tambahan tentang setiap terjemahan, termasuk beberapa lama entry tersebut dibuat dan digunakan. Nah, secara default entry terjemahan akan kedaluarsa setelah 24 jam, kecuali jika pengatur waktu telah dikonfigurasi ulang dengan perintah IP NAT translation timeout second dalam mode konfigurasi global. Nah, untuk menghapus entry dinamis sebelum waktu habis menggunakan perintah clear IP NAT translation. Nah, di sini perintah ini tuh sangat berguna untuk menghapus entry dynamic saat menguji konfigurasi NAT. Lalu pada tabel ini bisa kita lihat clear IP NAT translation itu menghapus semua entry terjemahan alamat dynamis. Lalu clear IP NAT translation insight itu menghapus entry terjemahan dynamis sederhana yang berisi terjemahan internal atau terjemahan internal dan eksternal. Lalu di sini clear IP NAT translation protocol insight global IP global port global IP itu tuh menghapus entry terjemahan dinamis yang diperpanjang. Nah, selanjutnya itu perintah show IP NAT status itu menampilkan informasi tentang jumlah total terjemahan aktif, parameter konfigurasi NAT, jumlah alamat dalam pool, dan beberapa banyak alamat yang telah dialokasikan. Nah, agak ke bawahan. Nah, alternatifnya itu kita bisa menggunakan perintah show running config dan mencari perintah NAT ACL interface atau pool dengan nilai yang dibutuhkan. Nah, selanjutnya 6.5.6 itu paket tracer. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan 6.6.1 yaitu skenario path. Nah, jadi pada topik ini kita akan mempelajari cara mengkonfigurasi dan memverifikasi path. Ini termasuk aktivitas paket tracker untuk menguji keterampilan dan pengetahuan kita. Nah, ada dua cara untuk mengkonfigurasi path, tergantung pada bagaimana ISP mengalokasikan alamat IP versi 4 public. Nah, pada kasus pertama, ISP mengalokasikan satu alamat IP versi 4 public yang diperlukan agar organisasi dapat terhubung ke ISP. Dan pada kasus lain, ISP mengalokasikan lebih dari satu alamat IP versi 4 public untuk organisasi tersebut. Kedua metode tersebut akan didemonstrasikan menggunakan skenario yang ada pada gambar ini. Di sini bisa kita lihat gambar untuk skenarionya. Slide berikutnya. Nah, di sini pada 6.6.2 yaitu mengkonfigurasi path untuk menggunakan satu alamat IP versi 4. Untuk mengkonfigurasi path agar menggunakan satu alamat IP versi 4, cukup tambahkan kata kunci overload ke perintah IP NAT insight secure search. Nah, kemudian konfigurasi lainnya mirip dengan konfigurasi NAT statis dan dinamis, kecuali bahwa dengan path beberapa host dapat menggunakan alamat IP versi 4 public yang sama untuk mengakses internet. Dalam contoh ini, semua host dari jaringan 192.168.0.0/16 yang sesuai dengan ACL1 yang mengirimkan lalu lintas melalui router 2 ke internet akan diterjemahkan ke alamat IP versi 4 209.165.200.225. Nah, alamat IP versi 4 dari interface serial 0/1/1. Nah, aliran lalu lintas akan diidentifikasi berdasarkan nomor port dalam tabel NAT karena kata kunci overload telah dikonfigurasi. Slide berikutnya. Nah, di sini ada 6.6.3 yaitu mengkonfigurasi path untuk menggunakan kumpulan alamat. Penyedia layanan internet atau ISP dapat mengalokasikan lebih dari satu alamat IP versi 4 public ke suatu organisasi. Dalam skenario ini, organisasi dapat mengkonfigurasi path untuk menggunakan kumpulan alamat IP versi 4 public untuk penerjemahan. Jika suatu situs telah diberikan lebih dari satu alamat IP versi 4 public, alamat-alamat ini dapat menjadi bagian dari kumpulan alamat yang digunakan oleh path. Kumpulan alamat kecil ini dibagi di antara sejumlah besar perangkat dengan beberapa host menggunakan alamat IP versi 4 public yang sama untuk mengakses internet. Untuk mengkonfigurasi path untuk kumpulan alamat NAT dinamis, cukup tambahkan kata kunci overload ke perintah IP NAT
inset source. Nah, topologi untuk skenario ini diulang pada gambar di bawah ini. Nah, dalam contoh ini NAT pool 2 terikat pada ACL untuk mengizinkan alamat IP 192.168.00/16 diterjemahkan. Host-host ini dapat berbagi alamat IP versi 4 dari pool karena path diaktifkan dengan kata kunci overload. Slide berikutnya. Di sini ada menganalisis path PC ke server. Proses NAT overload sama saja, baik menggunakan kumpulan alamat maupun alamat tunggal. Pada gambar ini, path dikonfigurasi untuk menggunakan satu alamat IP versi 4 publik, bukan kumpulan alamat. PC 1 ingin berkomunikasi dengan server web server 1 pada saat yang sama. Klien lain, PC 2, ingin membuat sesi serupa dengan server web server 2. Baik PC 1 maupun PC 2 dikonfigurasi dengan alamat IP versi 4 private dengan router 2 diaktifkan untuk pathnya. Nah, ini untuk gambarnya. Ke slide berikutnya. Nah, di sini ada menganalisis path server ke PC. Meskipun PC 1 dan PC 2 menggunakan alamat terjemah yang sama, yaitu alamat global internal 209.165.200.225 dan nomor port sumber yang sama, yaitu 1444. Nomor port yang dimodifikasi untuk PC 2 membuat setiap entry dalam tabel NAT menjadi unik. Hal ini akan terlihat jelas pada paket yang dikirim dari server kembali ke klien, seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Lanjut ke slide berikutnya, yaitu 6.6.6 verifikasi path. Router 2 yang telah dikonfigurasi akan menyediakan path ke klien 192.168.0.0/16. Ketika host internal keluar dari router R2 menuju internet, mereka diterjemahkan ke alamat IP versi 4 dari kumpulan path dengan nomor port sumber yang unik. Nah, perintah yang sama digunakan untuk memverifikasi NAT, statis, dan dinamis juga digunakan untuk memverifikasi path seperti yang ditunjukkan pada contoh output. Perintah show IP NAT translation menampilkan terjemahan dari dua host berbeda ke server web yang berbeda. Perhatikan bahwa dua host internal yang berbeda dialokasikan alamat IP versi 4 yang sama, yaitu 209.165.200.226, yaitu alamat global internal. Nomor port sumber dalam tabel NAT membedakan kedua transaksi tersebut. Nah, pada contoh berikutnya, show IP NAT statistik memverifikasi bahwa NAT pool 2 telah mengalokasikan satu alamat untuk kedua terjemahan. Output tersebut mencakup informasi tentang jumlah dan jenis terjemahan aktif, parameter konfigurasi NAT, jumlah alamat dalam pool, dan beberapa banyak yang telah dialokasikan. Mungkin slide berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan untuk 6.7 yaitu NAT 64. Nah, di sini jadi yang pertama di 67.1 NAT untuk IP versi 6. Nah, di sini karena banyak jaringan menggunakan IP versi 4 dan IP versi 6, perlu ada cara untuk menggunakan IP versi 6 dengan NAT. Topik ini membahas bagaimana IP versi 6 dapat diintegrasikan dengan NAT. IP versi 6 dengan alamat 128 menyediakan 340 undecillion alamat. Oleh karena itu, ruang alamat bukanlah masalah. IP versi 6 dikembangkan dengan tujuan untuk membuat NAT untuk IP versi 4 dengan terjemahan antara alamat IP versi 4 publik dan privat menjadi tidak perlu. Namun IP versi 6 memang menyertakan ruang alamat privat IP versi 6-nya sendiri, yaitu alamat lokal unik atau Unique Local Addresses ULA. Nah, alamat lokal unik ini IP versi 6 mirip dengan alamat privat RFC 1918 di IP versi 4, tetapi memiliki tujuan yang berbeda. Alamat ULA hanya ditujukan untuk komunikasi lokal di dalam suatu lokasi. Alamat ULA tidak dimaksudkan untuk menyediakan ruang alamat IP versi 6 tambahan maupun untuk memberikan tingkat keamanan. IP versi 6 menyediakan penerjemahan protokol antara IP versi 4 dan IP versi 6 yang terkenal sebagai NAT 64. Selanjutnya, untuk
6.7.2 NAT 64, NAT untuk IP versi 6 digunakan dalam konteks yang jauh berbeda dibandingkan NAT untuk IP versi 4. Berbagai jenis NAT untuk IP versi 6 digunakan untuk menyediakan akses secara transparan antara jaringan khusus IP versi 6 dan jaringan khusus IP versi 4. Seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini ya, NAT ini tidak digunakan sebagai bentuk penerjemahan IP versi 6 privat ke IP versi 6 global. Nah, idealnya IP versi 6 harus dijalankan sebagai native dimanapun memungkinkan. Ini berarti perangkat IP versi 6 berkomunikasi satu sama lain melalui jaringan IP versi 6. Namun, untuk membantu perpindahan dari IP versi 4 ke IP versi 6, IETF telah mengembangkan beberapa teknik transisi untuk mengakomodasi berbagai skenario IP versi 4 ke IP versi 6 termasuk dual stack, tunneling, dan translasi. Dual stack terjadi ketika perangkat menjalankan protokol yang terkait dengan IP versi 4 dan IP versi 6. Tunneling untuk IP versi 6 adalah proses membungkus paket IP versi 6 di dalam paket IP versi 4. Hal ini memungkinkan paket IP versi 6 untuk transmisikan melalui jaringan yang hanya mendukung IP versi 4. NAT untuk IP versi 6 sebaiknya tidak digunakan sebagai strategi jangka panjang, tetapi sebagai mekanisme sementara untuk membantu migrasi dari IP versi 4 ke IP versi 6. Selama bertahun-tahun telah ada beberapa jenis NAT untuk IP versi 6 termasuk Network Address Translation Protocol Translation atau NAT-PT. NAT-PT telah dihentikan penggunaannya oleh IETF dan digantikan oleh NAT 64. NAT 64 berada di luar cangkupan kurikulum ini. Selanjutnya di 6.8 ini merupakan modul praktek dan kuis. Ini bisa dikerjakan secara mandiri. Oke, sekian dari saya. Oke, mungkin untuk presentasi dari modul 6 ini kami cukupkan saja. Bila ada kekurangan kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.